Waduh. Bagaimana agar suami bisa lebih inisiatif dan peka apa yang dirasakan istrinya? Dan terkadang dalam keadaan capek, suami meminta berhubungan, sedangkan hati istri itu sedang tidak mood. Suaminya kan bukan dukun, Bu. Iya. Belahlah dadaku, mengertilah apa mauku. Gak bisa gitu. Ya, apalagi maaf, hubungan intim suami istri itu memang pakemnya adalah istri melayani, kecuali dalam keadaan menstruasi atau nifas, atau ada sakit gangguan di liang rahimnya, di liang vaginanya. Gitu. Itu pakemnya, mau apa kita capek. Itu pakem awalnya, SOP dasarnya. Namun, sekali lagi ada namanya komunikasi, kan gitu. Nggak bisa, bapak-bapak disuruh peka, mengetahui bahwa istrinya capek banget. Nggak bisa gitu. Itu adalah pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Bu Aisyah, gimana supaya suami-suami peka? Nggak bisa saya jawab. Yang saya bisa adalah ingatkan para istri untuk ya tahu tupoksinya. Ya, nah untuk itulah kan tadi kita ada tuh belajar yang ada sistem saraf. Ingat sistem saraf tuh Bu, yang apa yang kita omongin dia jalan di badan. Jadi itu yang dipakai sebagai istri untuk meminta kekuatan. Allahumma ya Allah, saya mohon kekuatan pada diriku ya Allah. Ya. Minta doa, dan doa itu cepet banget ya. Bahkan kalau misalnya kita belum sempat tidur pun, kita udah capek, belum sempat tidur, suami udah tidur duluan, tengah malam malah bangun, kasih kode untuk hubungan intim, berarti dia butuh banget itu. Butuh banget. Maka kita langsung siap aja. Sudah sampai udah dipeluk erat aja, kita kan bisa ngomong dalam hati, ya Allah berikan kekuatan, ya Allah. Kuat. Dan jangan hanya kekuatan, minta juga kenikmatan. Ya Allah, curahkan kenikmatan dengan hubungan intim dengan suamiku. Ya Allah, nikmati. Bicara dalam hati, karena apa yang kita omongin itu jalan di badan. Vagina siap, rahim siap, semua tubuh ini siap. Gitu. Masalah itu tupoksi perempuan sih. Ya, jadi yang saya mau minta ya kita yang perempuan yang perkuat. Gitu. Ya. Kecuali memang kita sakit atau lagi mens, itu harus ngomong. Sekarang aja istri sedang menstruasi, ada kok ya teknik-teknik hubungan suami istri yang bisa dilakukan. Istri nifas juga ada kok sekarang cara-cara itu kan memang ada kan, dan juga diperbolehkan kok sama Allah gitu ya. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi doa. Capek banget Bu Aisyah, iya, tapi itu menjadi amal soleha. Itulah yang nanti dipandang mulia oleh Allah. Gitu. Karena kalau kita ya lupa terhadap tupoksi yang pertama ini, terus maaf ya, suaminya cari di tempat lain, kan berabe namanya. Cilaka itu. Ya kan? Jadi hanya bisa itu yang saya jawab. Bagaimana caranya suami supaya peka? Nggak bisa saya. Karena laki-laki ya memang begitu kebutuhan. Oke. Ya, lanjut ini dari Abu Fakih di Subang. Bertanya bagaimana cara membayar pengasuhan anak dan komunikasi dengan istri yang ditinggal abinya aktivitas di luar dengan ritme sepekan sekali pulang dengan waktu yang singkat itu, jadi LDR ya kayaknya nih hubungan keluarganya, jadi pulangnya seminggu sekali. Nah, bagaimana membayar pengasuhan kepada anak dan komunikasi dengan istri? Ya seminggu sekali itu ya sudah fokus buat anak sama istri lah. Jangan lagi cuma seminggu sekali, cuma 2 hari dipakai lagi kerja, dipakai lagi ketemu teman-teman, dipakai lagi untuk cari kerjaan lain. Ya, nah, jadi seperti itulah Abu Fakih. Ya kalau misalnya cuma seminggu sekali dan hanya cuma 2 hari sudah. Kan tadi pertanyaannya membayar tadi kan, sudah 2 harinya itu fokuslah. Gunakan teknik pendekatan tadi, pendekatan baterai kasih utama, ya baterai kasih. Anak-anak juga, karena kita bisa lihat anak-anak. Anak pertama misalnya baterai kasihnya pujian, ya seringlah puji dia gitu. Anak kedua baterai kasihnya adalah ya sentuhan fisik, ya udah kalau ketemu sama dia sampai peluk, usap-usap kepalanya.
Istri juga lihat baterai kasih utamanya apa. Kalau mau pakai pendekatan-pendekatan yang sangat simpel dan efektif karena waktu juga yang sedikit. Kayak gitu aja. Kenapa? Karena kondisinya LDR lah. Nah, terus kemudian sepakati untuk walaupun LDR, komunikasinya bagaimana? Saya juga di awal pernikahan 3 tahun LDR. Bahkan dulu belum ada nih Zoom, V-call, WA, belum ada. Nunggunya telepon kabel. Tapi kami janjian. Pokoknya ya setiap habis sholat asar, tunggu telepon ya, tunggu telepon. Dulu begitu. Nah, sekarang kan enak nih. Bisa janjian. Banyak cara untuk bisa berkomunikasi kan. Cuman bikin juga kesepakatan. Misalnya ya, kalau untuk yang LDR ya, kalau untuk berita-berita biasa, cuman mau cerita-cerita aja, oke lah itu pakai chatting. Mau WA, mau line, dan silakan gitu ya. Tapi kalau yang penting banget dan darurat banget itulah telepon. Sehingga suami yang kerja di suatu tempat, tiba-tiba walaupun dia lagi rapat juga, tiba-tiba kok istrinya telepon, berarti itu penting. Maka harus angkat. Istri juga begitu. Pada saat lagi masak, lagi setrika sekalipun atau lagi mengerjakan sesuatu yang di rumah pun, kok suaminya telepon ya? Itu pasti penting, angkat. Jadi kalau nelpon langsung itu nggak usah setiap hari. Cerita-cerita yang ngarul-ngirul nggak usah, itu pakai chattingan WA aja. Sehingga dalam keadaan darurat ketahuan, ini darurat, angkat. Nah, dan sekarang karena ada video call dan ada Zoom kayak gini, nah itu juga perlu dipakai media itu sebagai penebus waktu yang tidak bersama dengan anak istri. Cuman kalau pakai video call dan Zoom itu harus janjian waktunya yang teratur sehingga suami nggak terganggu pekerjaannya, istri juga siap. Paling nggak waktu suaminya video call ya lebih manis sedikit, lebih cantik sedikit, anak-anak juga siap. Nanti ayah ya ingatlah, pokoknya setiap Senin, Rabu, Jumat ya habis asar jam 4:30 jam 5 ayah video call, kita kumpul ya nak, ayah Zoom kita kumpul ya nak, itu yang harus diatur. Ya. Jadi sekali lagi inilah kondisi LDR yang memang seharusnya ya kan kita maunya sama-sama gitu, tapi kan ya kondisi-kondisi kadang-kadang seperti ini ya. Dan belajarlah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu keluarga LDR terhadap Siti Hajar dan Nabi Ismail kan. Apa yang dilakukan dulu? Belum ada video call, belum ada apa? Kekuatan doa seorang ayah, seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang tinggal di Palestina, kemudian anak istrinya ada di kota Makkah atau di Mekah, itu selalu didoakan. Karena doa seorang bapak-bapak ini sinyal gelombangnya bapak-bapak itu akan jauh lebih mantap atau lebih kuat jalannya kalau dia dalam kondisi safar. Dengan tujuan safarnya itu mencari nafkah. LDR kan lagi safar tuh ceritanya. Doain Pak. Kadang-kadang bapak-bapak juga terlalu sibuk kerjaan, doa aja untuk mayangin istri sama anaknya, kadang-kadang nggak mau. Padahal udahlah nggak ketemu setiap hari, ngedoainnya asal-asalan. Ya. Terus kalau diminta video call menolak gitu. Memang video call nggak usah setiap hari, tapi janjian. Yang chattingan setiap hari itu boleh. Kalau telepon darurat itu darurat gitu. Jadi lakukanlah ya aturan-aturan kesepakatan seperti itu sehingga pas LDR pun memudahkan komunikasi. Dan terakhir berdoalah untuk segera bersatu. Ya. Karena rumah tangga yang LDR terus-menerus itu ya akan rawan atau resiko tinggi terhadap gangguan-gangguan. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab.